terjadi di Republik Demokratik Kongo. Sebanyak 70 orang Kristen tewas dalam serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Allied Democratic Force atau ADF. Peristiwa ini terjadi di Desa Maiba, Provinsi Kivu Utara, sebuah wilayah yang sering menjadi sasaran kekerasan kelompok ekstremis. Sekitar pukul 4 pagi, militan ADF menyerbu desa, menculik puluhan warga dan membawa mereka ke sebuah gereja di Kasanga. Di sana mereka dibunuh dengan secara sadis menggunakan parang dan palu. ADF adalah kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS dan telah lama meneror komunitas Kristen di Kongo dan Uganda. Akibat serangan ini, banyak warga melarikan diri dari desa mereka, meninggalkan rumah dan keluarga mereka dalam ketakutan. Tragedi ini kembali menyoroti kekerasan terhadap komunitas Kristen di Kongo yang hingga kini masih belum mendapatkan perlindungan memadai. Apakah dunia akan tetap diam? Sebarkan informasi ini agar dunia tahu. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penderitaan kekristenan yang dialami di luar negeri juga. Jadi ternyata teman-teman sekalian, bukan hanya di Indonesia saja kekristenan dipersekusi ya. Kalau saya lihat bahwa persekusi yang terjadi di Indonesia ini ya masih ringan ya. Artinya hanya gereja yang ditutup dan tempat-tempat ibadah kita saja. Tetapi seperti misalnya di Demokratik Kongo ya, itu terjadi yang namanya penganiaya akan kawan, bahkan mereka membunuh gitu ya. Membunuh orang-orang Kristen, dan itu dilakukan di dalam gereja. Nah ini teman-teman sekalian, pelakunya siapa teman-teman sekalian? Yaitu mereka yang sudah memiliki hubungan erat, hubungan dekat dengan ISIS. Ya, jadi mereka disebut sebagai kelompok ADF. Nah teman-teman sekalian, ini kita lihat sangat menyedihkan sekali, dan beritanya sebenarnya sudah beberapa channel ya yang sudah membahas, yaitu salah satunya channel Tanpa Ragi, ada Pak Risuli Lubis, ada Jimayan Yassin, dan kayaknya ada beberapa lagi teman-teman Kristen yang kemudian membahas ini dan menyebarkan kawan-kawan supaya kita berdoa untuk mereka. Karena memang sudah waktunya ini. Kekristenan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pengikut Yesus Kristus akan mengalami derita, mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Dan teman-teman sekalian, tentu saja yang kita bisa lakukan hanyalah doa dan dukungan bagi mereka. Agar Tuhan ya melindungi dan menjaga mereka dan tetap bertahan ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Inilah yang kita harapkan ya bagi saudara-saudara kita di luar sana. Mari teman-teman sekalian, kita dengarkan beritanya berikut ini. Ini dari situs Open Doors, tanggal 18 Februari 2025. 70 umat Kristen ditemukan terpenggal di sebuah gereja di Republik Demokratik Kongo, DRC, dalam serangan terbaru yang menghancurkan terhadap umat beriman di timur laut negara tersebut. Menurut sumber di lapangan, sekitar pukul 4 pagi Kamis lalu, 13 Februari, tersangka militan dari Pasukan Demokratik Sekutu, ADF, kelompok yang memiliki hubungan dengan ISIS, mendatangi rumah-rumah di Maiba di wilayah Lubero. Sambil berkata, keluar, keluar, dan jangan membuat keributan. 20 pria dan wanita Kristen keluar dan ditangkap. Terguncang oleh insiden ini, warga masyarakat setempat di Maiba kemudian berkumpul untuk mencari cara membebaskan mereka yang ditawan. Namun militan ADF mengepung desa tersebut dan menangkap 50 orang penganut agama lainnya. Pemimpin gereja setempat berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana berdoa. Kami sudah muak dengan pembantaian." Ke-70 orang yang diculik dibawa ke gereja Protestan di Kasanga, dan di sana mereka dibunuh secara tragis. Muhindo Musunzi, Direktur Sekolah Dasar Kombo, yang merupakan milik gereja CK20, mengatakan bahwa sebelum insiden ini, gereja, sekolah, dan pusat kesehatan semuanya tutup karena situasi keamanan yang kacau. Kami harus memindahkan semua kegiatan ke Funying, katanya. Sumber di lapangan melaporkan bahwa, hingga kemarin,
Selasa 18 Februari, beberapa keluarga belum dapat menguburkan jenazah mereka karena kondisi tidak aman di daerah tersebut. Banyak umat Kristen kini telah meninggalkan daerah tersebut demi keselamatan mereka. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara berdoa. Kami sudah muak dengan pembantaian, kata seorang penatua gereja CK20. Semoga hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Meningkatnya kekerasan dan pengungsian internal. Insiden mengerikan terbaru ini merupakan kelanjutan dari meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh militan ADF di wilayah timur laut negara tersebut. Pada tahun 2014, kelompok tersebut mengintensifkan serangan di wilayah Beni di Provinsi Kivu Utara, dan sejak itu serangan telah menyebar ke wilayah Irumu dan Mambasa di Provinsi Ituri, dan sekarang memengaruhi Lubero. Dalam bulan lalu saja, kelompok tersebut telah menewaskan lebih dari 200 orang di wilayah kekuasaan Baswaga, menurut situs web berita lokal. Hal ini menjelaskan mengapa DRC naik 6 peringkat ke posisi 35 dalam daftar pantau dunia terbaru. Tahun lalu, 355 orang terbunuh karena keyakinan mereka, dibandingkan dengan 261 orang pada tahun sebelumnya, sementara sekitar 10.000 orang mengungsi di dalam negeri, yang berarti 10 kali lebih banyak dari tahun 2023. Rumah-rumah telah dijarah dan dibakar, sekolah-sekolah dipindahkan, gereja-gereja dan fasilitas kesehatan ditutup, dan beberapa desa Kristen telah ditinggalkan sama sekali. Aktivitas terkini kelompok pemberontak M23, yang dilaporkan didukung oleh Rwanda, telah menambah kerentanan umat Kristen. Panggilan untuk tetap berdoa. Open Doors mengutuk keras tindakan kekerasan keji terhadap warga sipil ini dan menyerukan kepada masyarakat sipil, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil di DRC Timur, tempat kelompok bersenjata, seperti ADF, beroperasi, kata John Samuel, pakar hukum Open Doors untuk pekerjaan di Afrika Sub-Sahara. Kekerasan terjadi dalam konteks impunitas, di mana hampir tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban. Lanjutnya, pembantaian ini merupakan indikator yang jelas dari pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap warga sipil dan masyarakat yang rentan, yang seringkali menargetkan orang Kristen, yang dilakukan oleh ADF, afiliasi yang disebut negara Islam. Kami juga menyerukan kepada komunitas Kristen internasional untuk terus berdoa bagi umat Kristen dan komunitas rentan di Kongo bagian timur. Imbu John Samuel. Berdoalah agar kekerasan segera berakhir dan agar pemerintah di semua tingkatan menangani kekerasan dan dampaknya dengan tekun, tidak memihak dan transparan. Berdoalah bagi gereja di Lumbero yang berupaya memberikan bantuan fisik dan spiritual kepada keluarga yang terdampak. Mohon doanya. Semoga penghiburan Tuhan meliputi semua orang yang berduka dan trauma atas kejadian ini, dan semoga orang-orang Kristen di daerah yang terkena penganiayaan diperkuat imannya kepada Yesus. Agar Tuhan campur tangan dalam menghentikan serangan-serangan ini, dan agar pemerintah-pemerintah nasional dan internasional, organisasi-organisasi dan pasukan-pasukan keamanan berbuat lebih banyak untuk menyediakan keamanan dan keadilan di wilayah tersebut. Bahwa Roh Kudus akan melembutkan hati para militan ADF, menuntun mereka kepada Yesus, dan bahwa semua rencana mereka akan digagalkan. Bagaimana orang Kristen dianiaya di Republik Demokratik Kongo? Meskipun sebagian besar penduduk Republik Demokratik Kongo, DRC, beragama Kristen, penganut agama tersebut semakin rentan terhadap penganiayaan. Pendeta dan pemimpin Kristen menjadi sasaran dan dilecehkan karena iman mereka, terutama di Kongo bagian timur. Keluarga mereka juga terancam. Gereja yang mengkritik pemerintah atau kelompok bersenjata seperti Pasukan Demokratik Sekutu, ADF, dapat ditutup dan para pemimpinnya ditangkap atau diserang. Para pemeluk agama Islam dan agama asli menghadapi tekanan dari keluarga mereka untuk kembali ke agama lama mereka. Republik Demokratik Kongo tidak memiliki undang-undang khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan Kristen yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan paksa. Perempuan Kristen juga berisiko mengalami penculikan, pemerkosaan, perdagangan manusia, dan perbudakan seksual, terutama oleh ADF. Pria Kristen berisiko dimutilasi, diculik, dipaksa bergabung dengan kelompok milisi, dan dibunuh. Pria dan anak laki-laki juga dapat menghadapi kekerasan seksual.
Untuk melarikan diri, pria Kristen mungkin dipaksa membayar uang tebusan yang besar yang membuat keluarga mereka semakin terjerumus ke dalam kemiskinan. Pria Kristen juga menghadapi diskriminasi di tempat kerja dan mungkin ditolak pekerjaan. Mereka datang untuk memusnahkan kita, tapi iman kita tidak boleh luntur. Tuhan berperang untuk kita. Kata Nema yang kehilangan putranya yang berusia 4 tahun dalam serangan bom di gereja mereka. Mengapa umat Kristen dianiaya di DRC? Umat Kristen sering menghadapi penganiayaan dan kekerasan berat dari militan Islam ADF, terutama di wilayah timur. Bersekutu dengan kelompok negara Islam, ADF menculik dan membunuh umat Kristen serta menyerang gereja-gereja yang menyebabkan teror, ketidakamanan, dan pengungsian yang meluas. Kelompok pemberontak M23 yang dilaporkan didukung oleh Rwanda juga menargetkan warga sipil Kristen sehingga memperburuk situasi. Konversi dari Islam dianggap memalukan oleh keluarga dan masyarakat, dan ini sering menjadi sumber penganiayaan dan tekanan.